Hai Sobat Kompeten dimanapun Anda berada. Selamat datang pada video pembelajaran seri pengguna metodologi pelatihan kerja, bidang standarisasi pelatihan dan sertifikasi. Pada video ini, Anda akan belajar unit kompetensi memberikan bimbingan atau mentoring kepada instruktur dan asesor dengan kode unit N.78SPS02.073.1. Dengan menyaksikan video ini, Anda diharapkan kompeten dalam memberikan bimbingan atau mentoring kepada instruktur dan asesor dengan tepat sesuai dengan kebutuhan pelatihan. Perjalanan mencetak tenaga kerja kompeten tidaklah mudah dan singkat. Dibutuhkan komitmen dan kerjasama seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkannya. Dua di antaranya adalah instruktur dan asesor. Dalam mencapai program pelatihan yang efektif dan efisien, kedua profesi ini harus dijaga kompetensi dan profesionalismenya, karena instruktur dan asesor adalah garda terdepan dalam peningkatan kompetensi SDM Indonesia. Salah satu cara menjaga kompetensi instruktur dan asesor bisa melalui bimbingan kepada instruktur yang memerlukan bimbingan. Siapakah yang akan melakukannya? Tentu saja instruktur atau asesor dengan jam terbang tinggi yang memiliki pengalaman yang banyak dan beragam terkait pelaksanaan di lapangan. Itu pasti Anda. Selamat, Anda adalah mentor bagi instruktur atau asesor yang memerlukan bimbingan, di mana selanjutnya disebut sebagai menti. Sebelum melangkah lebih jauh, mari kita sepakati dahulu bahwa program bimbingan atau mentoring adalah kegiatan formal yang dirancang antara mentor dengan instruktur atau asesor yang memerlukan bimbingan terkait dengan pengembangan keterampilan khusus atau spesifik, alih pengetahuan atau transfer knowledge, pembelajaran, peningkatan, dan perbaikan kinerja, serta dukungan kerja. Sasaran dan ekspektasi dalam bimbingan atau mentoring dapat berupa sasaran kualitatif dan kuantitatif, sasaran jangka pendek ataupun jangka panjang, mencakup target personal, perusahaan, atau tempat kerja, dan sasaran lainnya. Untuk menghasilkan bimbingan yang optimal kepada instruktur dan asesor, maka Sobat Kompeten harus menguasai serangkaian proses berikut ini. Pertama, merencanakan program bimbingan atau mentoring. Kedua, menetapkan sumber daya dan dukungan yang diperlukan. Ketiga, melaksanakan proses bimbingan atau mentoring. Keempat, mengevaluasi program bimbingan. Sobat Kompeten, sebuah tujuan hanya menjadi angan-angan jika tidak dibuatkan perencanaan yang matang. Oleh sebab itu, sangat penting merencanakan program bimbingan atau mentoring. Lalu, apa saja yang harus dilakukan saat kita merencanakan program bimbingan atau mentoring? Pertama, penetapan kriteria seleksi instruktur dan asesor untuk kegiatan bimbingan atau mentoring berdasarkan prosedur tempat kerja. Kedua, penetapan instruktur asesor yang ikut serta dalam program bimbingan atau mentoring sesuai prosedur di tempat kerja. Ketiga, penetapan sasaran dan ekspektasi dari program bimbingan atau mentoring dengan mengikut sertakan pihak relevan. Keempat, pengembangan rencana program dan jadwal bimbingan atau mentoring sesuai kebutuhan. Kelima, penetapan metode evaluasi program bimbingan atau mentoring agar hasil mentoring dapat terukur. Pastikan semuanya terdokumentasikan dengan baik sesuai prosedur di tempat kerja untuk memudahkan penelusuran saat monitoring dan evaluasi. Dokumen perencanaan setidaknya mencakup besarnya dukungan yang diberikan, ekspektasi dan sasaran bimbingan, materi bimbingan dan sumber daya yang diperlukan, prinsip program bimbingan, tempat dan fasilitas yang diperlukan, gaya belajar dari instruktur atau asesor yang mendapat bimbingan, keterampilan atau keahlian mentor, jalur komunikasi dan interaksi, kebutuhan laporan,
peran dan tanggung jawab pemangku kepentingan, jangka waktu dan pencapaian kemajuan terhadap sasaran. Instruktur yang menjadi mentor tentu saja memerlukan dukungan dari para pemangku kepentingan saat membuat perencanaan program bimbingan atau mentoring. Pastikan Anda selalu berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan supervisor, rekan kerja, staf kepelatihan, kepala lembaga pelatihan kerja, ketua lembaga sertifikasi kerja, Dewan Pengarah LPK atau LSP. Setelah perencanaan selesai dibuat, saatnya menetapkan sumber daya dan dukungan yang diperlukan. Sumber daya yang dimaksud adalah bahan-bahan bimbingan, materi komunikasi, kesepakatan peran dan tanggung jawab masing-masing antar mentor dengan instruktur atau asesor yang mendapat bimbingan, dokumen aturan main interaksi dalam bimbingan, perangkat dalam proses seleksi bimbingan, formulir untuk memantau kemajuan proses. Agar penetapan sumber daya dan dukungan yang diperlukan selalu terfokus, perhatikan 3 hal berikut ini. Pertama, komunikasi yang baik dengan peserta terkait kebutuhan dan rencana program bimbingan. Kedua, penerapan tanggung jawab peserta program bimbingan. Ketiga, pengembangan sumber daya dan dukungan yang relevan untuk kelancaran proses bimbingan. Jika sumber daya dan dukungan yang diperlukan telah siap sesuai perencanaan yang telah dibuat, saatnya kita melaksanakan proses bimbingan atau mentoring. Ada 3 langkah penting yang harus diperhatikan, yaitu: pertama, setujui rencana dan sasaran dengan peserta bimbingan atau mentoring sebagai kesepakatan awal. Kedua, gunakan teknik komunikasi efektif selama program bimbingan atau mentoring berlangsung. Ketiga, catat kemajuan dan pencapaian sasaran bimbingan terhadap rencana dalam dokumen bimbingan. Lakukan langkah-langkah tersebut agar proses bimbingan atau mentoring terarah dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara optimal. Sebagai mentor, Anda bertanggung jawab memastikan menti menguasai kompetensi yang diharapkan. Maka, hindari hal-hal yang tidak berkaitan dengan materi bimbingan. Demi menjaga proses bimbingan atau mentoring yang kondusif, Anda wajib menerapkan teknik komunikasi efektif, mencakup keterampilan mengajukan pertanyaan terbuka, memberikan motivasi, mendengarkan aktif, dan menjaga sikap positif kepada instruktur atau asesor yang mendapat bimbingan. Mentor yang baik adalah mereka yang bisa berkomunikasi secara efektif kepada menti. Nah, setelah selesai mentoring, jangan lupa untuk melakukan evaluasi agar dapat dilakukan tindakan korektif. Kita tentu berharap selalu ada perbaikan berkelanjutan dalam setiap kegiatan yang dilakukan, bukan? Pastikan 2 langkah ini saat mengevaluasi program bimbingan. Pertama, program bimbingan dievaluasi dengan metode yang telah disepakati. Kedua, keberhasilan dan kesenjangan yang masih harus dicapai setelah bimbingan dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan secara objektif. Dengan semangat continuous improvement, mari kita evaluasi bimbingan yang telah dilakukan sesuai dengan prosedur di tempat kerja. Sekian video penjelasan tentang memberikan bimbingan dan mentoring kepada instruktur dan asesor. Untuk melengkapi informasi dan pengetahuan, Sobat Kompeten juga harus belajar dari kelas, slide presentasi, atau bahan ajar lainnya yang telah disediakan. Sampai jumpa di video pembelajaran lainnya.